Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati, dan kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul kita pada hari ini adalah buku-buku catatan di sorga. Dan ayat tema kita diambil di dalam Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab." Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam upacara bait suci di dunia ini, hanya mereka yang datang ke hadirat Allah dengan pengakuan dosa dan pertobatan, dan yang dosa-dosanya melalui darah korban dipindahkan ke tempat kudus, yang mendapat bagian dalam upacara pendamaian pada hari itu. Jadi, pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri, dan akan terjadi pada waktu kemudian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat 17. Buku-buku catatan di surga, di mana nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat, akan menentukan keputusan pengadilan itu. Nabi Daniel berkata, "Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab." Pewahyu menjelaskan pemandangan yang sama, menambahkan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya, "Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Lukas 10 ayat 20. Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3. Daniel, dia memandang kepada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi, menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Dan pewahyu mengatakan bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Wahyu 21 ayat 27. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maleakhi 3 ayat 16. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka,
dicatat di sorga. Nehemia merujuk ke sini pada waktu ia berkata, "Ya Allahku, ingatlah kepadaku, dan janganlah hapuskan perbuatan baik yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku." Nehemia 13 ayat 14. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan. Semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya. Dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 502-503. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini, menaikkan puji dan syukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami boleh merenungkan akan firman Tuhan sehubungan dengan buku-buku catatan di sorga. Bapa, kami bersyukur oleh karena pelajaran ini mengingatkan kami bahwa semua perbuatan-perbuatan kami manusia dicatat, dan itu akan menentukan keputusan pada saat pengadilan penghakiman nanti. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sadarlah kami Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu tolonglah kami, agar kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, sehingga semua yang tercatat di sorga adalah hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kiranya pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah setiap usaha, pekerjaan dari umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan akan bantu mereka. Tuhan akan berikan kepada mereka berkat-berkat perlindungan, yang sakit disembuhkan. Biarlah mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Tuhanlah yang akan menjadi solusi dari setiap pergumulan yang ada. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok hari. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.